Saya akan menjelaskan tentang Introduction to Strategic Supply Chain Management. Yang pertama adalah rantai taktis, operasional dan strategis. Manajemen rantai pasok beroperasi pada 3 tingkatan. Yang pertama adalah strategis level atau tingkat strategis. Yang kedua adalah tactical level, tingkat taktis. Yang ketiga adalah operational level atau tingkat operasional. Selanjutnya strategis supply chain. Strategis, manajemen perusahaan membuat keputusan rantai pasok strategis tingkat tinggi yang relevan dengan seluruh organisasi. Keputusan yang dibuat berkaitan dengan rantai pasok harus mencerminkan strategi perusahaan secara keseluruhan yang diikuti oleh organisasi. Proses rantai pasok strategis yang harus diputuskan manajemen akan mencakup luasnya rantai pasokan. Ini yang termasuk, yang pertama adalah pengembangan produk, yang kedua adalah pelanggan, yang ketiga adalah pabrikan, yang keempat adalah inventory, yang kelima adalah vendor, yang keenam adalah logistik. Ya, ini gambarnya. Nah, ini langkah perkembangan produk development process. Ya, lanjut ke pengembangan produk. Manajemen senior harus menentukan arah strategi ketika mempertimbangkan produk yang harus diproduksi dan ditawarkan perusahaan kepada pelanggan mereka. Ketika siklus produk matang atau penurunan penjualan produk, manajemen harus membuat keputusan strategi untuk mengembangkan dan memperkenalkan versi baru produk yang ada ke pasar. Merasionalisasi penawaran produk saat ini atau apakah mengembangkan rangkaian produk dan layanan baru. Pengembangan produk. Yang pertama adalah keputusan strategis ini dapat mencakup kebutuhan untuk mengakuisisi perusahaan lain untuk atau jual bisnis yang sudah ada. Namun ketika membuat keputusan pengembangan produk strategi ini, tujuan keseluruhan perusahaan harus menjadi faktor penentu. Masuk kepada pelanggan. Pada tingkat strategis, perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan untuk produk dan layanannya. Ketika manajemen perusahaan membuat keputusan strategis pada produk yang akan diproduksi, maka perlu mengidentifikasi segmen pelanggan. Itu yang harus diperhatikan ya, yang utama. Di mana pemasaran dan periklanan perusahaan akan ditargetkan. Nah, ini ada gambar ya, ilustrasinya ya. Selanjutnya adalah manufacturing atau facilities. Pada tingkat strategis, keputusan manufaktur menentukan infrastruktur dan teknologi manufaktur yang diperlukan berdasarkan perkiraan tingkat tinggi dan perkiraan penjualan. Manajemen perusahaan harus membuat keputusan strategi tentang bagaimana produk akan diproduksi. Manufacturing atau facilities masih ya. Keputusan dapat memerlukan fasilitas manufaktur baru untuk dibangun atau meningkatkan produk fasilitas yang ada. Tujuan perusahaan secara keseluruhan meliputi perpindahan manufaktur ke luar negeri. Kemudian keputusan mungkin condong ke arah penggunaan subkontrak dan logistik pihak ketiga. Karena masalah lingkungan mempengaruhi kebijakan perusahaan hingga tingkat yang lebih besar. Ini dapat mempengaruhi keputusan rantai pasokan strategis terkait dengan manufaktur. Yang selanjutnya masuk kepada inventory. Inventory adalah kunci menuju probabilitas. Kecepatan inventory mengubah aset menjadi keuntungan. Semakin cepat inventory berubah, maka semakin besar probabilitasnya. Persediaan atau inventory adalah masalah utama untuk keberhasilan manajemen rantai pasok. Pelanggan menuntut agar pesanan mereka dikirim lengkap, akurat, dan tepat waktu. Itu berarti memiliki inventory yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Masuk pada supplier. Manajemen perusahaan harus memutuskan kebijakan rantai pasokan strategis terkait dengan pemasokan, mengurangi pembelian untuk suatu
perusahaan dapat langsung berhubungan dengan peningkatan laba, dan secara strategis ada sejumlah keputusan yang dapat dibuat untuk mendapatkan hasil. Memanfaatkan total pembelian perusahaan atas banyak bisnis dapat memungkinkan manajemen perusahaan untuk memiliki pemasukan global strategis yang menawarkan diskon terbesar. Supplier, tetapi keputusan ini harus sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Jika suatu perusahaan telah mengadopsi kebijakan tentang kualitas, maka keputusan strategis tentang pemasok harus masuk ke dalam tujuan perusahaan secara keseluruhan. Logistik, serta keputusan strategis pada lokasi manufaktur. Fungsi logistik adalah kunci keberhasilan rantai pasok. Pemenuhan pesanan adalah bagian penting dari rantai pasokan dan kebutuhan manajemen perusahaan untuk membuat keputusan strategis pada jaringan logistik. Desain dan operasi jaringan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja rantai pasokan. Keputusan strategi diperlukan di gudang, pusat distribusi, yang moda transportasi yang harus digunakan. Jika tujuan perusahaan secara keseluruhan mengidentifikasi penggunaan lebih banyak subkontrak pihak ketiga, perusahaan dapat secara strategis memutuskan dan untuk menggunakan perusahaan logistik pihak ketiga dalam rantai pasokan. Strategi supply chain management, strategi decision elementary of operational direction of company supply chain. Kesimpulannya adalah tujuan utama dari setiap rantai pasokan adalah untuk memastikan perusahaan mengirim pesanan yang diinginkan pelanggan. Ketika pelanggan menginginkan pesanan tersebut dan mencapai ini dengan menghabiskan uang sedikit mungkin, hanya dengan menurunkan biaya dan meningkatkan kinerja rantai pasokan dapat benar-benar dioptimalkan. Ketika rantai pasokan dikelola pada level operasional, taktis, dan strategis, ia memiliki peluang terbaik untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Ketika rantai strategis dioptimalkan, sebuah perusahaan memberikan apa yang diinginkan pelanggan ketika pelanggan menginginkannya dan menghabiskan uang sedikit mungkin untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Salam.